Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Perkenalkan, nama saya Galih Nur Alifian. Pada kesempatan kali ini kita akan skillab tentang hekting atau menjahit luka. Sebelum kita melakukan hekting atau penutupan luka, alangkah baiknya kita periksa luka terlebih dahulu, lakukan anamnesis dan pembersihan luka serta lakukan debridement pada luka tersebut. Hekting atau menutup luka adalah suatu tindakan mendekatkan tepi luka dengan benang sampai sembuh dan cukup untuk menahan beban fisiologis. Digunakan untuk hemostasis dan menghubungkan struktur anatomi yang terpotong. Nah, penjahitan luka merupakan tindakan menghubungkan jaringan yang terputus atau terpotong untuk mencegah perdarahan dengan menggunakan benang. Tujuan dari penjahitan luka yang pertama, meminimalkan risiko perdarahan dan infeksi. Yang kedua, mendekatkan tepi kulit untuk hasil estetika dan fungsional. Yang ketiga, mendukung dan memperkuat penyembuhan luka sampai meningkatkan kekuatan tarik luka tersebut. Dan yang terakhir, menutup ruang mati atau yang untuk menghindari terjadinya nekrosis. Ada beberapa hal yang perlu diwaspadai sebelum kita melakukan penutupan luka. Luka tersebut apakah harus dilakukan penutupan atau tidak? Penutupan luka primer biasanya lebih disukai karena penyembuhannya lebih cepat. Sedikit mengandung jaringan parut, tetapi hemostasisnya baik dan memberikan hasil fungsional serta estetik lebih baik. Semua benda asing harus diangkat terlebih dahulu untuk mengurangi terjadinya infeksi. Nah, ada kontraindikasi dalam penutupan luka. Faktor-faktor yang menimbulkan infeksi ketika melakukan penutupan luka dan menentukan apakah penutupan luka beralasan atau tidak. Yang pertama, adanya kolonisasi bakteri berat. Nah, kolonisasi bakteri berat di sini adanya kontaminasi bakteri yang hebat hanya dapat ditentukan dengan piakan luka secara kuantitatif, yang biasanya tidak dikerjakan di bagian gawat darurat. Terdapat dua metode yang digunakan di unit gawat darurat untuk menentukan batas kontaminasi bakteri. Yang kedua, untuk kontraindikasinya yaitu defek jaringan utama, yaitu luka tidak boleh ditutup bila penutupannya menimbulkan tegangan hebat. Nah, kecuali bila dilakukan teknik grafting. Nah, biasanya di sini digunakan biasanya ini digunakan untuk operator yang memang sudah memiliki keahlian dalam teknik tersebut. Faktor yang ketiga yaitu penutupan luka juga dikontraindikasikan bila masih terdapat benda asing yang tertahan, jaringan mati atau jaringan dengan perfusi kurang memadai, atau kemungkinan infeksi besar. Nah, ini tidak dianjurkan untuk dilakukan hekting atau penutupan luka. Ada beberapa hal dalam pemilihan benang. Ada benang-benang yang dapat diserap dan ada benang yang tidak dapat diserap biasanya, atau benang yang bisa menyatu dengan kulit dan benang yang tidak bisa. Nah, untuk benang-benang yang dapat diserap ada yang dinamakan dengan benang GAT. Nah, biasanya benang GAT ini berasal dari submukosa domba atau serosa sapi, akan diolah menjadi enzim proteotik pada luka. Nah, bila tumbuh infeksi maka degradasi akan terjadi lebih cepat. Daya ikat plain GAT kurang konsisten, sedangkan chromic GAT tampaknya lebih baik. Nah, jadi ada dua macam ya. Untuk benang GAT di sini ada yang dinamakan dengan plain GAT dan chromic GAT, tetapi yang lebih efektif dan lebih baik biasanya
yaitu chromic gut. Nah, ada dua. Yang kedua ada juga dengan benang sintetis gitu ya, atau buatan. Biasanya berasal dari asam polyglycolic atau dexon gitu ya. Nah, biasanya di sini dari bahan buatan, dan ada juga yang benang-benang yang tidak dapat diserap, yaitu contohnya misalkan dari sutra gitu ya, atau silk, nanti ada contohnya, atau bisa juga berbahan baja tahan karat atau dari logam. Nah, ini biasanya digunakan untuk pada operasi jantung gitu ya, bedah jantung. Untuk benang sintetis biasanya berbahan dari dacron gitu ya, atau dari nilon. Nah, ini yang tidak bisa diserap oleh tubuh. Sebelum kita melakukan hekting, kita siapkan alat-alatnya terlebih dahulu. Alat-alatnya ada nail powder, ada pinset, ada gunting, ada needle atau jarum, dan benang. Sebelum kita melakukan hekting, kita bersihkan luka terlebih dahulu jika terdapat kotoran yang ada di dalam luka. Ada dua macam benang yang kita gunakan. Yang pertama silk atau bahan sutra, dan yang kedua ada chromic gut yang berbahan dari gut atau dari suku kosa yang bisa diserap. Sedangkan yang silk ini tidak bisa diserap dan harus diambil ketika lukanya sudah sembuh. Sebelum kita melakukan hekting, kita pasang sarung ke tangan terlebih dahulu. Kita lihat dulu kondisi luka, apakah luka tersebut kotor atau ada tanda-tanda infeksi. Jika luka tersebut kotor, kita lakukan pembersihan luka terlebih dahulu dengan menggunakan NaCl dan kapas atau kasa steril. Kita lakukan anestesi lokal terlebih dahulu di sekitaran luka yang terdapat pada si pasien itu sendiri. Setelah itu diamkan terlebih dahulu sampai luka tersebut benar-benar sudah tidak terasa. Siapkan nail powder terlebih dahulu sebelum kita melakukan hekting. Jepit jarum dengan nail powder. Nah, seperti ini. Baru setelah itu kita pasang benang. Untuk memasang benang, kita tempatkan benang di bawah jarum seperti ini. Lalu
kita kaitkan ke atas jarumnya seperti ini sambil terdengar suara klik. Nah, tandanya benang tersebut sudah masuk ke jarum heading tersebut. Selanjutnya kita lakukan heading pada pasien. Jangan lupa menggunakan pinset. Yang pertama yaitu kita lakukan dengan teknik single interrupted. Caranya seperti ini. Kita lakukan penusukan pada lukanya. Setelah itu tarik sampai menyisakan sedikit. Nah, setelah itu kita kunci dengan menggunung benang terlebih dahulu seperti ini, lalu ambil ujungnya, baru kita ikat. Ambil lagi, jadi kurang kencang sebenarnya. Baru setelah itu kita gunting. Saya contohkan satu kali lagi. Nah, seperti ini. Tarik. Sampai menyisihkan sedikit di ujungnya. Baru setelah itu kita kunci sampai lukanya mulai kencang. Baru setelah itu kita gunting. Ini bisa dilakukan sampai menutup semua bagian yang luka. Seperti itu. Sampai semuanya tertutup dengan rapi. Nah, yang kedua saya akan mempraktekkan teknik yang dinamakan dengan figure 8 meter stitch. Caranya kita lihat seperti ini. Sama seperti tadi, kita ambil seperti ini, tarik sampai ujungnya sedikit, tetapi jangan langsung kita ikat. Kita ambil lagi di sebelahnya. Ambil sebelahnya, nah seperti ini, sampai ke ujung. Ya, tarik. Nah, baru setelah itu kita kunci atau ikat ke pangkalnya seperti
nanti bentuknya seperti menyilang. Nah, sampai kencang. Baru setelah itu kita gunting. Nah, ini yang dinamakan dengan figur 8-meter stitch untuk teknik yang kedua, seperti tanda silang seperti ini. Demikian tadi teknik-teknik dalam melakukan hecting. Yang pertama yaitu dengan teknik single interrupted, yang kedua dengan figur 8-meter. Setelah melakukan hecting, jangan lupa lukanya ditutup dengan kasa steril. Setelah itu baru di plaster. Baiklah, demikian untuk skillab pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.